تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang dapat setengah, pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat saudara perempuan sekandung, yang kelima saudara perempuan sebapak. Nah, suami kemarin dapat setengah dengan syarat apabila tidak ada fardun waris. Fardun waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari, kemudian cucu perempuan. Kalau seandainya ada fardun waris, maka suami mendapatkan bagian. Kemarin ada masalah kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini atau dinamakan ad-durratul yatimah, atau yang kedua masalahnya masalah an-naqibah atau masalah al-ilzam. Sekarang yang kedua, Al-Thani, yang kedua, bintu sulbi, anak perempuan kandung, tastahiqun nisfa, dapat setengah. Anak perempuan kandung dapat setengah, tapi dengan bisyaratai ini ada miyairi, dengan dua syarat ketiadaan, mesti nggak ada dua-duanya. Wahuma, yang kedua, yaitu yang kedua itu adalah al-awwalu an la yakuna laha mu'assibun, bahwasanya tidak ada anak laki-laki yang mengasobahkannya. Yang kemarin ya, asobah bil ghair namanya. Wal mu'assibu laha akhuha ay ibnul mayyiti, yang mengasobahkan anak perempuan sekandung adalah saudaranya, yaitu anak laki-laki mayit yang sekandung tuh. Jadi anak perempuan sekandung
ada yang disebut dengan al-mu'assib, orang yang mengasobahkannya. Orang yang mengasobahkannya adalah anak laki-laki kandung mayit. Jadi saudaranya, saudara sama-sama saudara kandung, tapi laki-laki. Itulah yang disebut dengan al-mu'assib. Jadi syarat yang kedua, yang pertama tadi, anak perempuan sekandung mendapatkan setengah jika tidak ada mu'assib. Artinya mu'assib adalah orang yang membuat dia menjadi asabah. Nah ini asabahnya asabah bil ghair. Fa in wujida ma'aha mu'assibun wahidun, dan jika ada bersama anak perempuan kandung ada satu orang yang mengasabahkannya, au aktsaru atau lebih dari satu, intaqalat min halatil fardi ila halatil taksibi. Ini anak perempuan sekandung, anak perempuan kandung berpindah bagiannya dari bagian al-farad. Al-farad ingetin tuh, ada bagian setengah, ada bagian seperempat, ada bagian 2/3, ada bagian 1/8, ada bagian dan seterusnya. Itu yang disebut dengan al-farad. Nah, berpindah ini anak perempuan kandung kalau seandainya ada mu'assib, orang yang mengasobahkannya satu atau lebih, berpindah dari keadaan al-farad menjadi keadaan at-taqsib. Hitungannya bagaimana kalau udah menjadi at-taqsib? Lidzakari mithlu hadzil unthayain, maka laki-laki bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Itu pertama ya. Jadi pertama, anak perempuan kandung dapat bagian setengah, syaratnya mesti 2. Yang pertama, tidak ada anak laki-laki yang mengasobahkannya tuh. Maka jika ada anak laki-laki yang mengasobahkannya satu orang atau lebih, berpindah dari keadaan bagian dia al-farad menjadi bagiannya at-taqsib. Contohnya tadi adalah untuk laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Ini masalahnya nih, contoh masalahnya. Kalau seandainya tidak ada mu'assib, di buku ada masalah pertama itu az-zawj, ada masalah az-zawj. Pertama az-zawj, az-zawj rumusnya apa? Yang kedua ada anak perempuan kandung, anak perempuan kandung, al-bintu. Yang ketiga ada paman, am. Jadi masalahnya ini yang pertama ada zauj, ada suami. Yang kedua ada anak perempuan kandung. Yang ketiga ada paman. Nah, kita cari ini suami. Kita lihat adakah fardhu waris? Ada. Siapa itu? Anak perempuan. Nah, berarti kalau ada fardhu waris, maka suami dapat bagian berapa? Seperempat. Taruh seperempat. Al-bintu, adakah mu'assibnya? Adakah mu'assibnya? Nah, kalau nggak ada mu'assib, bagiannya berapa? Nah, setengah. Nggak ada anak laki-laki kandungnya, nggak ada. Paman asobah, sisa itu aman asobah. Ulang lagi. Ini masalah pertama, ada masalah az-zawj, suami. Yang kedua ada masalah al-binit, yaitu anak perempuan kandung. Yang ketiga ada masalah am, paman. Nah ini suami, kita lihat tidak ada siapa ini. Ini ada fardhu waris. Siapa itu? Al-bintu ini, fardhu waris. Maka apabila ada fardhu waris, suami dapat bagian seperempat. Kemudian al-bintu, kita lihat adakah mu'assibnya?
nggak ada anak laki-laki sekandung, nggak ada. Maka al-bintu dapat bagian setengah, paman sisanya asobah, tuh begitu. Lihat sekarang yang kedua jalannya nih, udah ketahuan bagian dari suami seperempat, kemudian bagian dari anak perempuan setengah. Kita lihat, kalau udah seperti ini, cara yang kedua diapain lagi nih? Samakan penyebutnya itu. Ini penyebutnya, suami ada 4, anak perempuan ada 2. Ada berapa itu? 4. Jangan yang gede dulu. 4. Jangan langsung gede dulu. Biasa yang gede berapa? Yang gede dulu berapa? 4 tuh. Masukin. Jalan yang kedua, masukin 1/4 dikali 4. Berapa hasilnya? 1. Yang kedua, bagian anak perempuan. Perempuan tadi berapa? Setengah dikali 4. Berapa ini? 2. Berapa jumlahnya? 3. Dikurang 3 dikurang 4 berapa? Nah, paman asobah bagiannya 1 tuh. Sama enggak? 1, 2 berapa? 3. 3, 1 sama enggak? Habis enggak? Nah, benar lagi hitungannya tuh begitu. Jelas ya? Itu kalau seandainya tidak ada mu'assib. Jadi bintus sulbi, anak perempuan kandung, itu bagiannya dapat setengah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada anak laki-laki yang mengasobahkannya ya. Kalau ada yang mengasobahkannya, maka berbeda dari keadaannya al-farad menjadi keadaannya at-ta'asib. Kalau sudah at-ta'asib, maka menjadi satu kaidah lidzakari mithlu haudin untayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang kedua sekarang. Nah sekarang gimana? Ini belum kelar nih. Ini udah kelar nih, udah paham ya? Paham ya? Nah ini kan tidak ada apanya? Tidak adanya apa ini? Mu'asibnya. Nah sekarang ada mu'asibnya sekarang. Sekarang ada mu'asibnya. Contoh yang kedua, ada mu'asibnya sekarang. Sama masalahnya. Pertama ada suami, az-zawj. Kemudian ada al-bintu, kemudian ada al-ibnu, tuh anak laki-laki. Nah, kita lihat sekarang az-zawj, adakah korban waris? Ada. Bagiannya berapa dia? 4. Seperempat tuh. Kemudian al-bintu, adakah mu'asibnya? Nah berarti dia asobah tuh. Nah begini namanya asobah bil ghair tuh. Anak perempuan kandung dengan anak laki kandung disebut dengan asobah bil ghair tuh. Nah sekarang kita hitung 1/4 buat suami 1/4. Masalah di mana nih? Asal masalah berapa ini? 4 tuh. 4 taruh 1/4 dan kedua nih 1/4 dikali 4 berapa? 1 4 dikurang 1 berapa? Masih ada sisa berapa ini? 3. Buat asobah 3 nih. Asobah 3 belum kelar, belum rapi. Nah, karena ada kaidah tadi lidzakari mithlu hadzil untayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Anak laki posisikan biar gampang hitungnya 2, begitu. Nanti ente kalau ketemu begini nih jangan bingung. Ini bagi berapa? Bagi 3 udah berarti. Ini anak lakinya 1, anak perempuan 1. Tadi kaidahnya lidzakari mithlu hadzil untayain. Nah berarti anak laki-laki hitungannya berapa ini? 2 tambah 1 berapa? 3 bagi 3. Jadi per orang dapat 1. Nah sekarang ketahuan al-bintu dapat bagian 1.
Satu, pada di pelan-pelan. Coba dua. Kan dari anak laki berapa itu? Dua. Bagian berapa? Anak laki-laki? Dua tuh. Dua tuh. Coba jumlahnya 1 tambah 1, 2 tambah 2, pas nggak? Berarti benar lagi dah tuh. Kelas ya. Ini kalau seandainya ada siapa itu? Mu'assib tuh, begitu. Ini belum duit nih belum. Belum yang duit masuknya belum. Ntar ada hitungan latihan itu pakai duit ntar insya Allah. Tinggal buka pelang doang ntar. Yang kedua, alla yakuna laha mumathilu. Yang kedua ya, syaratnya bintu sulbi, anak perempuan kandung dapat setengah, alla yakuna laha mumathilun, bahwasanya tidak ada mumathil. Ingetin, ada istilah mu'assib. Tadi mu'assib, mu'assib berarti orang yang mengasobahkannya. Ingetin tuh, dalam faraid ada istilah al-mu'assib. Al-mu'assib artinya orang yang mengasobahkannya. Yang kedua ada istilah mumathil. Ada istilah mumathil. Syarat yang kedua, bintu sulbi dapat setengah kalau seandainya tidak ada mumathil baginya. Siapa orang yang disebut dengan mumathil baginya? Wal mumathilu laha ukhtuha ay bintul mayyiti. Mumathil bagi anak perempuan kandung adalah saudaranya, yaitu anak perempuan si mayit. Jadi anaknya si mayit bukan satu, lebih dari berapa? Lebih dari satu. Nah, kalau anak perempuan mayit lebih dari satu, inilah yang disebut dengan siapa? Mumathil tuh. Mumathil. Jadi kalau si mayit punya anak perempuan lebih dari satu, maka yang kedua, yang ketiga disebut dengan mumathil. Nah, syarat yang kedua tadi, bahwasanya bintu sulbi, anak perempuan kandung dapat bagian setengah kalau seandainya dia tidak ada apa? Mumathilnya itu. Yang dibilang mumathil adalah saudara perempuan sekandung atau anak perempuan si mayit. Nah, bagaimana kalau seandainya ada mumathil? Fa in kana ma'aha mumathilun wahidun au aktsaru, maka jika bersama si anak perempuan kandung ada mumathil satu orang atau lebih dari satu orang, fahuma tashtatikani fil thulutsaini, maka keduanya berserikat pada bagian 2/3. Ngerti tuh? Kalau anak perempuannya satu, maka bagiannya adalah setengah, dengan syarat tadi tidak ada mu'assib pertama, yang kedua tidak ada mumathil. Mu'assib orang yang mengasobahkannya. Berarti kalau anak perempuan kandung yang mengasobahkannya siapa itu? Anak laki-laki sekandung. Yang kedua syaratnya tidak ada apa? Mumathil. Mumathil siapa? Saudara perempuan sekandung atau adalah anak perempuan si mayit. Kalau ada mumathil satu orang atau lebih, maka bagiannya bukan lagi setengah, tapi berapa? 2/3. Tuh. Sekarang contoh lagi masalahnya ini. Ini ada jelas yang ini ya. Contoh lagi sekarang masalahnya ada mumathil. Az-zawj. Kemudian berarti ingetin nih, kalau masalahnya az-zawj, yang meninggal siapa ini? Istri itu begitu. Ini masalah adanya di az-zawj, berarti yang meninggal istri, az-zawj. Kemudian yang kedua ada al-bintu. Al-bintu misalnya 2 orang. Ada 2 orang al-bintunya. Yang ketiga ada al-ammu, paman. Nah ini kita lihat az-zawj, adakah far'un waris? Adakah? Siapa itu? Al-bintu. Berarti kalau ada far'un waris, berapa az-zawj bagiannya?
Seperempat. Lihat albintu. Berapa albintunya? 2/3. Tunggu dulu. Berapa albintunya? Jemput dulu. Pelan-pelan. 2. Berarti kalau 2 ada apa ini? Mumathil. Berarti kalau 2 orang berarti ada mumathil. Kalau tadi ada mumathil, maka dalam hukum agama bagian albintu yang ada mumathilnya berapa tadi? 2/3. Tuh. Pelan-pelan. Ada taman asobah, taman asobah. Ulang lagi, pelan-pelan ini. Ada masalah az-zawj. Ingetin, kalau ada masalah az-zawj berarti yang menikah siapa ini? Istri. Ada az-zawj, suami. Yang kedua ada anak perempuan sekandung. Tadi jumlahnya 2 orang. Yang ketiga ada al-am, paman. Nah ini kita lihat az-zawj karena ada nggak faktor waris ini nih? Ada. Siapa itu? Albintu. Berapa orang? Nah, maka az-zawj dapat bagian berapa? 4. Tuh dia itu, 4. Yang kedua albintu. Berapa jumlahnya? 2. Berarti ada siapa ini dia? Mumathil. Kalau ada mumathil, maka berapa bagiannya? 2/3. Tuh, dapat udah itu. Al-am, paman, sisanya asobah. Aslul masalah ada di berapa? Yang pertama 4. Yang kedua 3. berapa? 12. Tuh. Aslul masalah 12. Jalan yang berikutnya pelan-pelan tuh. 1/4 turunin dari sini dikali 12. Berapa ini? 3. Kemudian 2/3 dikali 12. Berapa ini? 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. 3 tambah 8 11. Tadi asbul masalah berapa ini? 12 kurang 11 1 buat si paman asobah. 3 tambah 8 berapa? 11 tambah 1 sama nggak? Berarti benar hitungannya tuh, begitu. Jelas ya? Ini kalau seandainya ada mumathil. Ini panjang ini. Oh, taruh deh. Wallahu a'lam bishawab.